Hai. Hai semuanya. Ada yang bisa tebak nggak kenapa hari ini aku live Instagram? Jarang-jarang nih aku live Instagram. Aku bakal nunggu orang-orang masuk ke live ini dulu. So I'm gonna wait a couple minutes and then I'm gonna tell you guys why I decided to go live today. Okay. Sebenarnya, aku kasih bocoran sedikit ya. Sebenarnya hari ini aku live Instagram untuk kasih tahu kalian kalau tanggal 17 September series aku yang terbaru namanya Besties akan tayang di video.com. Nah, kalau misalnya kalian penasaran nih Besties itu soal apa, sebenarnya aku mau sedikit sharing aja ya. This is like an open conversation tentang 1001 masalah wanita dan bagaimana kita sebagai women, how we empower each other untuk menghadap segala masalah yang ada. Dan di cerita ini tuh ada empat orang. Ada aku sebagai Hana, ada Della sebagai Vina, ada Gege sebagai Sheila, dan ada Aura sebagai Kiara. Kita punya kehidupan yang berbeda, sangat berbeda. Dan aku gak sabar, aku pengen sharing banget nih sama kalian soal series ini. Ya ada Aura. Aura, do you wanna join the live? I'm waiting for you. Ini Aura mau join gak sih? Nih ya, gue accept dulu. Yes, the whole cast is here guys. Kebetulan tadi aku lihat ada Della, ada Gege juga, ada Aura yang baru nyapa aku. Dia minta diundang ke live ini karena aku tadi barusan bahas kan kita mau saling sharing, cause this is an open conversation. Kita saling mau sharing tentang series kita ini. Kita syuting selama 46 hari ya, dan kita mau sharing aja ke kalian how fun it was to be on set with these girls. Aura, I'm waiting for you. I can't do this life without you. Okay. Ini ada Aura nih, dia mau join. Bentar ya guys, aku tuh agak gaptek kalau... ini dia. Hello, my orange. Okay, Hi Kiara, how are you? Hello, Hannah. How are you? I'm good. Mana nih yang lain? Gege, where are you? Della, kayaknya mereka mau join juga deh. Bagus nih, yang lain join juga nih. Think so. Coba. Okay. Nice. I have to move my phone though, because the light is here. Hola. Our Ibu Peri is here. Lagi. Kok kalian orange sih? Emang ya? Yeah. Hana sama Kiara tuh emang selalu deh sehati. Nyala gitu ya. Nyala. Kalau kita berantem lah, you know. Iya dong. Always 24/7. But that's our love language though. That is our love language. Guys, how do... Gege mana nih? Where are you? Oh, ini dia. Sheila, come on, get on the live. Okay. Wow, ada bestie kelima. Hai. Hi guys, gue harus pakai filter.
my god. Kenapa filternya yang itu? It's real. Kenapa sih? Gue capek deh sama Google lama-lama. Ya ampun, I miss Sheila so much. Sheila atau Gege is different, bro. Ini kita mau jadi siapa nih? Kita mau jadi diri kita sendiri apa kita mau jadi peran-peran kita nih hari ini? Gue jadi Gege aja ya. Peran-peran kita aja. Kita jadi diri sendiri dan kita akan membahas Jadi Gege. peran-peran kita di series kita, ya nggak sih? Oke, aku mau hari ini the reason why I think Bestie is such a good series is because kita highlight satu topik yaitu persahabatan, ya kan? Kita mengawali dan latar belakang yang berbeda, tapi kita lakukan dalam ikatan persahabatan yang kuat, ya enggak? Betul. Setuju. Dan banget. Showing woman support woman ya. As woman support ini apa ya? Persahabatan dan pertemanan tuh tanpa syarat gitu loh. Walaupun aku ngelakuin kesalahan, sebagai Hana ya, walaupun Hana itu batu banget dan Kiara itu I know, okay, I know. dan I know, Kiara is something complicated sih. Kayak apa ya? Like she don't know how to live the life, cause maybe she feel lonely at first, but then she found the best friend like this, like Bestie, ada Hana, Vina, and Sheila. Oh my god, Sheila in my brain is like Google. Gimana ya? Kita tuh berjanji untuk saling mendukung satu sama lain apapun yang terjadi, ya. Yeah, true. Sebenarnya kayak series kita ini hampir sama kayak pribadi kita masing-masing nggak sih? Maksudnya 4 orang yang berbeda disatuin dalam, kalau kita kan maksudnya 4 karakter yang berbeda nih, Valerie, Della, Aura, Gege, disatuin dalam satu project series ini gitu. Dan sama halnya seperti Vina, Hana, Kiara, dan Sheila yang mereka punya kehidupan yang berbeda juga, kepribadian yang berbeda juga, tapi kita disatukan dalam satu persahabatan gitu yang bisa jadi buku diary masing-masing peran kita nggak sih? Ya nggak sih, kayak kalau ada apa harus hai guys, harus video call. Iya sih. Kayak we can even talk to each other dengan pandangan mata gitu. Nah, Saking kuatnya kali koneksi ya. Dan sebenarnya what you guys see in the trailer itu tuh bener-bener 0,1% ya. Benar. That's true. Kan dengan apa yang sebenarnya tuh terjadi dalam series ini. Jadi makanya kenapa kalian series Bestie ini, karena apa yang kalian lihat di trailer itu sebenarnya nggak ada apa-apanya deh sama cerita aslinya gitu loh. Yes, ini sebenarnya kenapa sorry Val, gue jadi kepotong. Duluan. Dari tadi gue udah ngomong. Duluan. Nah, ini kenapa aku waktu pertama kali ditawarin ini, kenapa aku ambil, karena memang ada banyak banget konflik-konflik yang sangat menarik dan sangat sebenarnya tuh kalau kita balikin ke kehidupan nyata, permasalahan hidup mereka berempat nih ya, itu tuh berat-berat banget loh sebenarnya loh. Tapi mereka bisa melewati itu semua dengan bantuan sahabat-sahabat mereka gitu. Khususnya Vina kan kayak dari awal aja udah diselingkuhin, ada permasalahan yang lainnya lagi, dia punya cancer gitu loh, dan sedangkan dia harus jadi single parent, itu bener-bener aku meraninnya tuh capek banget, karena emang jadi Vina tuh sulit gitu, dan untungnya ya dia punya 3 sahabat ini yang selalu ada buat dia gitu sih sebenarnya si series ini gitu. Dan sih gue kalau lihat peran Vina sih berat banget ya, sulit ya. Even kadang kalau gue lihat si Della lagi dalemin perannya tuh kayak kita nggak bakal ganggu dia lagi hafalin skrip tuh, karena dia beda. Bener-bener energinya kalau Kiara tuh lebih ke bodoh ya, ceroboh ya, tapi Vina tuh bener-bener ya emang takdirnya tuh kayak dihantem terus-terusan gitu loh. Gue sampai kalau kadang dia lagi baca skrip, gue sampai kayak mau nggak jadi deh, udah deh, jangan ganggu dia dulu. Nah, tapi keren sih. Keren. Ada beberapa hal yang kalian mau highlight nggak di dalam peran kalian ini? Kalau Vina kan gimana dia survive as a single mother.
ya kan? Gimana Hmm. single mother setelah diselingkuhin, dan gimana kita as her best friends bisa support dia dalam apa ya, di dalam situasi apapun itu. Kalau misalnya Hana, mungkin dia di trailernya tuh atau di teasernya tuh anti lover, tapi di belakang itu sebenarnya ada masalah yang numpuk juga di dalam kehidupan Hana. Karena apa ya, ada childhood trauma juga, balik lagi ke childhood trauma, things that happen in our society yang is still happening actually. Iya, iya benar. I think this series talks a lot about mental health juga. Iya. And Setuju. sebagai Setuju banget sih. punya kepribadian yang beda-beda as individuals, tapi kita punya sahabat dan support system yang sangat kuat yang bakal accept highs and our lows, and gimana ya, how we can continue to support each other even though kita lagi di bawah gitu loh. Iya. It's like Kiara sih, gue tuh meranin dia kayak she doesn't know who she is gitu loh. Dia tuh nggak tahu dia mau jadi apa, itu siapa. Dia tuh kayak lost, dan dia nggak sadar kalau dia punya orang-orang yang sayang sama dia. Jadi dia mencoba mencari kesenangan di luar sana without realizing that she have best friend yang ada buat dia punya keluarga yang ada buat dia. But then I think it's like, okay, I hate to say it, but it's like star syndrome though. Like, dia lagi on top the career, dan dia suka tantangan, si adventurous. Jadinya dia terjebak dalam lingkungan yang dia juga bingung mau cerita ke siapa, karena dia sadar itu salah, tapi kalau nggak cerita juga agak risky ya gitu. So it's quite complicated. Dia bener-bener sih, dia tuh lemot ya, gue lihat-lihat ya. Nah, ini gue mau ngomong lagi nih. Tadinya gue mau minta kalian untuk describe karakter masing-masing. Apa sih karakter Hana, Kiara, Nina, sama Shiva? Oke, gue start deh. Kalau Hana itu dia emang keras kepala. Dia rebellious banget. Dia tuh fiery banget orangnya. Dan satu lagi gue mau highlight, kita semua tuh punya bucket list masing-masing. Nah, bucket listnya Hana itu snorkeling. Nah, mirip ya sama Valerie sebenarnya. Iya, mirip sih. I think Hana is Leo though. Anti-lover, I love love. Ya, oke. Kalau Kiara itu dia penyuka tantangan, but also a little bit lemot, and then complicated. That's why she keep making a problem gitu. Dia terus-terusan suka dalam sebuah situasi yang penuh tantangan, but then karena dia tuh agak kurang berpikir panjang, dia terjebak dalam sebuah masalah. And then dari bucket list aja udah kelihatan ya, dia tuh maunya slap your ex, menampar mantan, which is mantannya tuh kemarin sampai kebal gitu ya tangan gue. Kalau Vina Mashila, karakter kalian tuh gimana? What's your characteristics gitu? Kalau Vina, dia yang pasti single mother, dia fighter sih sebenarnya. Dia tuh bisa kuat kayak gini juga karena dia berjuang untuk anaknya juga kan gitu. Sebenarnya dia udah dari dulu sebenarnya pernikahannya dia udah nggak bahagia, cuma dia tahan-tahan aja gitu kan, dan dia nggak mau nyakitin hati anaknya gitu. Dan kalau di sini ya Vina paling dewasa, dan dia selalu jadi kupingnya kalian deh, kupingnya bestie ini gitu. Kalau Sheila gimana Sheila? Kalau Sheila ini perannya ya ambisius, woman carer banget. Kurang lebih mirip sih sama aku, cuman bedanya aku nggak OCD, kalau dia OCD banget kan. Kalau masalahnya paling ya masalah kebanyakan orang lah, masalah dengan mertua. Well, dari situ aja sih. Kalau boleh bucket tahu, listnya sama kayak gue sih, gue pengen banget nonton sunrise di Bromo. Oh iya, bucket list lupa. Kalau Vina bucket listnya dia adalah dia bisa nikah di Pink Beach. Wow, kayak ini hampir semua orang pengen ya. Aku sih pengen juga. Low-key ya. Loh. Sebelum kita tanya nih sama followers kita, kalian pernah nggak sih ngalamin
suatu situasi yang kalian perlu banget support system yang sangat kuat gitu untuk ngebantu bangkit lagi di saat kalian jatuh. Ayo, ada nggak? Perlu banget, ada lah ya pasti. Gila. Lagi nunggu nih gue jawaban netizen. Gimana? Gue jawab tadi? deh. Aku kakak. Di gue tuh stuck gitu loh komennya, kenapa ya? Oh ya? Hai, coba teman-teman di sini, kalau kalian apa yang bisa bikin kalian kuat gitu loh. Coba. Pasti ada kan, maksudnya permasalahan hidup dan ternyata sahabat kalian yang mampu bikin hidup kalian jadi lebih baik atau lebih tenang gitu. Support system, iya. Cause sometimes ada sebuah Kan ada nih, siapa nih tadi dia bilang? Apa nih? Ya, oke. Perlu banget apalagi ketika putus. Iya benar. Tuh, tuh sahabat. My comment section tuh nge-like deh. Iya. Ini ada juga nih dari 247. Keluarga, ada juga keluarga. Oh my god. Iya. Aku kasih Ini pointer. banget. Dia punya semuanya. Tapi dia tuh anak dari keluarga yang kaya raya, tapi dia nggak punya memiliki hubungan keluarga. Tapi itu nggak ditunjukin kan di trailer. Makanya dia tuh nggak punya hubungan keluarga yang harmonis. Anaknya punya 2 istri, ibunya pergi ke luar negeri, dan anaknya. Jadi in a way I have daddy issues, and that's why aku tuh anti-lover, nggak percaya sama yang namanya cinta, batu banget jadi orang. Apa-apa tuh sama my father tuh, lo tuh harus apa-apa bisnis gitu loh. Jadi kayak Hana tuh sebenarnya bukan orang yang batu karena nggak ada alasan. Dia batu karena dia mempunyai childhood trauma yang cukup besar gitu. Iya, Hana tuh sebenarnya lebih dalam daripada itu justru karena dia punya traumatis itu kan. Betul. Begitu juga sama Sheila kan, maksudnya dia juga punya traumatis karena. Iya, gue ada childhood trauma di perannya Sheila ada. Jadi kenapa kalian punya problem itu ya kalian punya permasalahan, istilahnya permasalahan di dalam gitu loh, di inside gitu. Ada yang komen nih, Dapot, rumah sebesar apapun tidak jadi jaminan di dalamnya akan bahagia. Iya. True, aduh itu period banget. Iya benar sih. Mau debat, mau kecot. Iya. Dan salah satu masalah lain di Bestie ini, makanya kalian harus nonton. Berapa guys? Yes. Tanggal 17. Tanggal 17. Tanggal 17. 2 days to go. Nah guys, kalian cerita dong drama yang paling heboh di dalam hidup kalian dan siapa untuk kalian selain keluarga, pasti besties dong, ya nggak? Tapi kalau ada yang silahkan, kita bakal dengerin nih besties berempat, ada 4 orang. Kita selalu ngomong apa? Satu masalah, otaknya ada berapa? Ada 4. 4 otak buat satu masalah. Betul. 4 otak, itu namanya sahabat. Kita selalu beda-beda, tapi you know, with so much opinions, kita jadi bisa mikir, gue harus ngapain ya, gitu. Ya, coba teman-teman di sini ada yang punya cerita nggak sama sahabat kalian? Kita bisa sharing-sharing di sini. Kebetulan nih lagi ada 4 kepala ada yang juga nih di sini. Nggak jadi karena dinasehatin bestie. Wow. Ada apa? Kekuatan sahabat ya. Wow. Iya, my comment section is also lagging, jadi gue nggak bisa baca gitu loh. Sama lumayan lancar sih ini. Ya udah, aku kolong-kolong ya. Oke. Berarti ada yang komen nih, mau kabur dari rumah nggak jadi karena dinasehatin bestie. Berarti peran sahabat di dalam hidup kamu tuh sangat penting ya. Ya, ini ada yang nanya nih. Ini ada yang komen nih. Bestie apaan sih film? Maaf banget, ini series dan series ini bercerita tentang persahabatan. Jadi jangan terkecoh dengan judulnya ya. It's more than that.
Judulnya tuh itu ya. cuma hanya gunung esnya aja, di bawahnya tuh masih kayak a bunch of problem yang kita resolve bareng-bareng. Betul. Poinnya di situ. Jadi ketika nanti kalian nonton Besti, kalian akan ngerasa kalau kalian punya sahabat-sahabat lain juga yang bisa nemenin hari-hari kalian nanti. Nah, tapi juga nih saya punya sahabat 4 orang. Satu udah nikah jadi tinggal 3. Vina juga udah nikah. Iya, aku juga. Lah, Sheila juga. Kayaknya kita sahabat tuh tanpa syarat ya. Kalau kita sahabat tuh tanpa syarat ya. Jadi mungkin dia bukan sahabat kamu. Nah, itu bukan orang yang harus keep in touch every time gak sih? Tapi kayak saat kita ketemu, kita bisa nyambung just like that gitu. Ya, ini dari Haryono Yon 85. Kalau saya punya sahabat, bahkan lebih dari keluarga, di mana dia bisa membuatku maju, akan tetapi ketika dia meninggal, hancur dan sampai usahaku drastis turun karena tidak bisa mengelola sendiri. Turut berduka ya, Haryono. Semoga sahabat kamu di sana, ya sekarang dia udah happy lah di sana ya, gitu. Dan kita semua pasti nggak akan mau lah kehilangan sahabat kita, apalagi kehilangan untuk selama-lamanya gitu. Ada yang bilang King Universe 88, ngeliat kalian berempat bikin kita kuat sih, because you are our queen. Oh, thank you. But ada juga aku dan sahabatku meski tidak ngobrol tiap hari, tapi sekalinya ketemu keluar semua curhatan. Nah, itu itu benar. Berempat, itu penting banget. Karena aku, kalau misalnya kalian punya sahabat, kita tuh nggak harus ngobrol tiap hari ya untuk maintain friendship kita. Justru yang namanya sahabat itu kalian lama banget, tapi kalau kalian dipersatukan lagi, it feels like you just met them kemarin. Baru ketemu. Iya, benar. Setuju. Kita juga kalau kayak ngomong nggak banyak, cuman kayak misalnya ada bercandaan yang lucu sekali di grup, habis itu udah. Yang penting kayak udah gitu doang, sebatas gitu doang sih sebenarnya, ya nggak sih? Iya. Actually we can be both though. Kalau lagi ada berat banget kita cerita, terus kita jadi yang serius. Tapi kalau emang butuhnya kita yang chill, terus juga bercanda-bercanda, kita bakal abis-abisan juga gitu loh. Jadi it depends on the situation sih. Sebenarnya small that counts juga. Ada yang komen juga, Paris Zula Syar. Aku kemarin cedera waktu nge-gym sama Besti. Untung ada Besti yang membantuku untuk bawa ke klinik. Intinya Besti selalu ada di kapan dan dimanapun kau berada. Wow. Ini juga ada sahabat aku nih, Edi Prasojo. Dia tuh makeup artist aku juga. Dia lah sahabatku berantem. Ini aku jadi ngerasa kayak ngelihat kalian berdua loh, Hana dan Kiara, yang mereka kalau ketemu tuh berantem mulu. Iya sih. Sebenarnya kalian lebih dari itu gitu loh. Justru kalau nggak ketemu malah kalian kayak ngerasa ada yang kurang nggak sih? Iya kan, punya hilang gitu. Pasti punya lah sahabat-sahabat yang kayak gitu nggak sih? Makanya tiba-tiba Kiara pakai baju yang sama tuh kayak ngapain? Iya, makanya gue duluan ya, gila ya. Tuh. Ada lagi yang komen, dapat sahabat bagaikan udara, tak terlihat namun ada dan terasa. Bagus tuh. Terus juga sahabat tuh kayak orang yang nge-defense kita di depan orang-orang, tapi dia ngasih tahu kita like straightforward, bener-bener belak-belakan ketika nggak ada orang, which is cuma kita berempat, karena demi kebaikan gak sih? Dia tuh nggak akan yang kalau kita jatuh cuma di sugarcoat doang gitu loh. Iya. I find the meaningful things about Besti di series ini sih. So ya. Oke, one more question nih ya guys. Gimana sih coping mechanism kalian kalau misalnya kalian punya sahabat nih ya? Kita kan nggak tahu nih sahabat ada berapa. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Tapi orang kan pasti punya coping mechanism yang berbeda kan. Nah, gimana nih coping mechanism kalian? What is your coping mechanism ketika kalian ada di dalam masalah atau stuck di dalam masalah yang cukup berat gitu? Apakah kalian selalu jujur sama bestie kalian? Apa ada yang ditutup-tutupin gitu karena kalian malu? Gimana? Apakah kalian akan 100% jujur dan transparan sama sahabat kalian gitu?
Kalau Hana sih, apapun yang terjadi sama Hana, 0,1 detik kemudian dia pasti langsung telepon sahabatnya. Dan tanya opini kalian gimana nih? Kalau Hana tuh kan kayak gitu, dia belak-belakan orangnya. Kalau Kiara gimana? Iya. Gimana Kiara? Kiara itu agak misterius ya. Dia itu apa ya? Aduh, gue takut spoiler. But then Kiara itu kayak orang yang tidak berpikir panjang sih. And then tiba-tiba kayak dia bom waktu, bam. Dari situ dia kayak ngerasa, oh, my bestie will not stay with me, or they will stay with me. Dia kayak sedihnya karena itu sih. Kayak pertanyaan-pertanyaan di kepala dia, coping mechanism-nya tuh udah berantakan, udah complicated. Dia nggak tahu harus ngapain, karena dia juga nggak tahu diri dia siapa. So, ada kejadian yang nanti ada itu bener-bener bikin dia tambah bijak sih untuk memilih dalam dalam sesuatu. That's why dalam setiap problem yang dia punya, dia tuh selalu tanya sama bestie-nya gitu. How about Tina? Katanya komunikasinya pakai mata doang. Gimana tuh? Lu mau nggak? Kenapa, Neng? Ada yang kacamatanya mana? Ada yang nanya, Lamones, pernah nggak sih ngerasa bosen dengan curhatan sahabat? Duh, baju gue. Apa? Ketawa. Oke. Apa, Neng? Dengan curhatan sahabat. Lu putus-putus, bro. Coba ulang lagi sekali lagi. Halo? Masih nggak? Dikit. Oke, lanjut. Ya, gue pelan-pelan nih. Pernah nggak sih ngerasa bosen dengan curhatan sahabat? Pernah. Sejujurnya pernah, sampai gue jujur lah. Apa? Gimana tuh komunikasinya kalau bosen? Ya gue paling cuman cut aja kayak, woi lu udah cerita ini kemarin, tolonglah lu selesain, jangan sampai setiap hari sama masalahnya, woi. Kayak gue bosan dengernya. Ada yang tanya lagi. Gue sih ngomong kayak gitu sih. Pernah nggak rebutan pacar sama sahabat? Nggak pernah sih. Gue kalau sama sahabat kayak, kalau misalnya tipenya sama nih, kayak lu suka nggak? Kalau lu nggak suka, gue aja. Pasti kayak gitu sih. There's a plenty Kayak fish in the sea. Iya, terang-terangan sih. Sama sahabat cuman karena hal kecil. Wah, sering. Sering lah. Batu ginjal nih orang satu. Oh, kalau seandainya bestie kita cowok, pernah nggak suka sama sahabat sendiri? Enggak lagi. Tidak. Udah beda gak sih fondasinya? For me ya. Tapi sahabatku cowok semua, maksudnya ya. Lagi, ya kalian kan laki-laki juga ya. Betul. Kita sih lebih ke berempat ini kan agak-agak ya. Pagi perempuan, malam laki semuanya. Balik anjir. Gue lagi lihat. Terkadang terbuka dengan sahabat itu bagaikan membawa lampion dalam kegelapan. Benar apa enggak? Betul. Period. Setuju. Itu aku setuju banget. Apalagi nih questionsnya, gue lagi nunggu nih guys. Ini ada yang gue nge-like nih. gitu. Berapa tahun Kak sahabatannya? Nah, bagi Hana, Vina, Kiara, dan Sheila, kita tuh sahabatan kira-kira kurang lebih 6 tahun. Karena itu pas umurnya anaknya Vina kan, Laura. Jadi kita tuh dipertemukannya lucu banget sebenarnya, unik banget. Kita tuh dipertemukannya karena waktu itu aku lagi lahiran dan bingung lahirannya gimana. Dari situ. Dan sebenarnya ya sahabat itu kita juga nggak apa ya? Kalau kita cocok-cocokan sama orang, kalau orang itu udah jadi sahabat kita. Iya. Factor. Pertama age, dan kalau misalnya dia emang beneran sahabat,
dia bakal gimana ya, kalau misalnya lo salah, dia bakal kasih tahu lo salah di depan muka lo, tapi di depan orang-orang nih, di publik nih, di ruang publik Dia bela lo. dia akan protect lo. Betul. True. Ya Betul ya. kan? Bener banget. Ini Kadela udah kayak Tom Holland deh. Almost. Kenapa tiba-tiba? Maksudnya? Almost. Gue udah kayak deg. Duh, I'm scared to spoil something, but okay. Oh. Oh, oke. Enggak. Tidak. Sahabat muka dua ada nggak sih di kehidupan nyata? Ada lah. Pasti ada lah, pasti. Ya pasti Cuma, ada nggak sih? Ada. untungnya ada belum banget. pernah ketemu. Bersyukur sahabat-sahabat aku baik-baik Syukur semua. sih. Ya pinter-pinter juga lah berteman gitu zaman sekarang. Pernah Benar. larang sahabat waktu sahabat kamu dekat sama cowok? Apa? Kenapa? Pernah nggak ngelarang sahabat waktu sahabat kamu dekat? Pernah banget. Pernah. Kalau emang cowoknya nggak bener ya pasti kasih tahu lah. Itulah guna sahabat nggak sih? Apakah benar kalau sahabat itu harus tahu rahasia satu sama lain? Sebenarnya Enggak juga sih kalau gue enggak enggak. juga, Ya. tapi Yes. ketika ya tadi yang kayak Valerie bilang, kalau kita udah nyaman dengan sahabat itu ya kita akan ngomong sendiri tanpa kita harus ngasih tahu gitu. Jadi itu bukan sebuah keharusan ya gitu. Tapi bagaimana kita nyaman atau enggak sama sahabat kita gitu sih. Kalau kita sahabat ada yang namanya boundaries ya. Ada yang kita bisa cerita dengan kita dan ada yang kita bisa keep within ourselves. Misalnya itu masalah keluarga, nggak tahu juga gitu loh. Tapi kita harus respect boundary gitu. Mungkin orang sahabat kita nggak mau kasih tahu karena ada faktor BCD yang kita mungkin nggak memberi ruang untuk feel comfortable untuk kasih tahu dia nyaman. Mungkin suatu hari dia, tapi kita nggak bisa maksa sahabat kita untuk cerita gitu. Ada yang nanya, nggak mungkin ini kakak beradik semua kan? Tidak! Mungkin kita aja beda-beda. Kita saudara. Beda bapak, beda ibu sih lebih tepatnya ya. Aduh. Kocak. Ada yang nanya nih, sebagai karakter masing-masing. Kalau kakak ada masalah, yang nomor satu kakak larinya kemana? Kalau Hana sahabat, karena Hana tuh nggak punya siapapun. Mana ada sahabat. Kalau Kia? Ya, seperti halnya Vina kan, dia juga udah seperti halnya Vina kan, dia kan udah nggak berhubungan baik sama ibunya kan, jadi ya dia punya cuma sahabatnya dia. Kiara sih pasti ke sahabatnya ya, karena dia kan sibuk dengan karirnya dia, and then dia punya manajer, jadi setelah sahabatnya dia pasti cerita ke manajernya. Gitu. Ya. Kalau Sheila sama suaminya. Obvious. Ya, suami idaman banget ya. Idaman semua wanita ya kayaknya ya. Bestie kelima kita. Yes. Aduh. Kayaknya aku juga mau highlight nih sesuatu dari perannya Sheila ya, without spoiling anything. Sheila itu di antara kita berempat tuh yang udah kelihatannya punya keluarga yang harmonis banget ya, tapi di belakang it's way deeper than that. Sheila tuh sebenarnya punya keluarga yang kita tuh nggak tahu gitu. Dan Sheila juga nggak langsung cerita ke kita. Iya. Mirip ya, mirip sebenarnya kayak peran gue kalau kalau kalian tahu gue ada trouble pasti gue nggak akan buka-buka gitu kayak gue ada masalah, nggak. Mereka yang bakal coba approach gue. Mirip sih sebenarnya sama Sheila juga. Gue baru sadar. Well. Siapa di antara kalian yang menurut kalian masalah dari permasalahan kalian masing-masing yang menurut kalian itu paling berat? Ada yang mau jawab pertanyaan itu? Vina sih kayaknya. Vina lah. Vina. 100% Vina.
kayak udah jatuh Aku ketimpa tuh tangga. liatnya ikutan sakit kepala gitu loh guys, kayak Kasian gitu loh. Di saat aja kasian gitu loh ngelihatnya. bener-bener yang kita lagi haha, dia di ujung lagi duduk. Tuh kayak oke. Bener-bener yang wah, crazy. Mantap. Tapi semoga bloopersnya ada ya guys. Karena kalau bloopersnya ada kalian bisa lihat. Iya, tuh lucu-lucu loh. Lucu banget. Apalagi ya yang kita omongin hari ini. Udah ya. Mau Udah. refer peran masing-masing lagi supaya orang-orang tahu Bestie ini essence, biar orang-orang tahu essence series Bestie ini apa gitu loh. Jangan blindsided by the itu ya, by the name of the series karena it's way deeper. Iya. Ternyata tuh trailernya tuh kayak gitu karena they wanna surprise you with all the problems that we face as women and how we handle it together. Gimana caranya kita bisa empower one another untuk saling support satu sama lain gitu. Itu kan belum kali tuh, ya kan? Gimana caranya? Jadi jangan lupa. Anyway anyway di Bestie juga kita tuh bakal belajar kayak how to be wise using social media. Karena kayak in case-nya Kiara kayak dia tuh kena batu sandungan yang bener-bener bikin dia gila. Karena orang-orang tuh hanya melihat dari sisinya dia tanpa memikirkan pihak sebelahnya gitu. Which is pasti kalau ada yang namanya hubungan dia akan saling berhubungan kan, maksudnya kayak dua orang kan, dua kepala gitu. But then why ketika ada batu itu datang yang disalahin cuma satu gitu. I think it's relatable dengan kehidupan juga sih. Nowadays tuh kayak banget orang yang kayak gitu kan. Benar. Dan iya. Guys. Dan ya, jadi kayak bener-bener sih ini series like way deeper than the title gitu. Ada nih satu pertanyaan yang berapa lama membangun bonding untuk syutingnya? Lama banget, 5 tahun. Cepet Feels banget like sih. 5 years more. Cepet banget ya kita. Cepet banget, bener-bener cepet banget. Kita tuh dari nggak, sebenarnya proses reading masih slow, tapi begitu masuk set, tek semuanya. Itu tuh 46 hari. Semua. My God, it's so fun. Kita ketawa. Iya, benar. Pokoknya kesempatan kayak berempat untuk kayak apa ya, curah-curah tuh pasti aduh. Gila. And then these 3 girls is helping me a lot sih on set. Kayak I am the one yang bener-bener kayak otak. iya, wow. Gue tuh kayak lembaran kosong di sini, terus kayak I don't have any experience, but then gimana nih ngedalamin karakter. Terus aku tanya-tanya, and Val, Kadela, and Gege is helping me a lot guys. Dia tuh bener-bener bantuin kayak ngasih saran, and then oh my god, thank you guys. You guys mean a lot for me. Bener-bener ambience-nya juga apa ya, kayak terbuka gitu. Terus aku mau sharing juga nggak yang kaku, karena bener-bener yang guys, it's bener-bener di luar ekspektasi ya. You guys are so humble. And then we have the same vibration ya, jadinya kayak energinya juga connect gitu. Thank you. Kita masuk ke segmen terakhir, which is Q&A. Okay. Menurut kalian sebagai relating to only women ya, tapi men and women, menurut kalian freedom itu apa sih? Ayo guys, what is freedom to you? Is kita bisa bebas bersuara, which is dengan kita bisa memilih pilihan hidup kita, dan juga disupport. So, gak ada boundaries untuk kita dalam memilih dan menentukan hidup sih. That's freedom for me. Bebas kayak merdeka ya, Shay. Bebas berpakaian, bebas berekspresi, apalagi. Iya. Apalagi? Ayo tambahin. Comment. I can semuanya see nih komen.
Ini Ayo. jadi aku ingat dulu Mbak Prita nanyain soal kemerdekaan. Merdeka Oh, ya, iya. ya kan? Apa itu arti merdeka? Merdeka itu apa? Merdeka adalah kita bisa Beli belanja tanpa baju nggak mikirin lihat duit. harga. Beli baju nggak Gue lihat harga. jawabnya bebas beropini. Ada yang Aduh. jadi diri sendiri. Iya sih, jadi diri sendiri sih bener sih. Bener. Kayak mau Aku pakai jadi- rok, mau pakai celana, Mhm. terserah lo Jadi deh. inget tote bag-nya Kak Dela tuh apa ya? Tulisannya. So cute. Yang Oh, syuting. yang aku sering bawa. Bentar. Syuting capek, nggak syuting bokeh. Oh ya, oh my god, that's cool though. Dude, girl, please, gue gak bisa ketawa. Nah, Lu kayak, satu lagi, batas freedom menurut lu kayak gimana? Batas freedom, Iya, maksudnya? ya freedom itu ada ketika lo tidak mengganggu kehidupan orang lain. So the boundaries of others' life sih. Oh iya, make sense. Iya kan? Benar. Kalian punya bucket list yang kalian ada nggak sama support system kalian? Kalau misalnya kita kan ada nih, kita udah ada bucket list. Walaupun ada 1001 masalah, kita tetap gimana ya? Sebagai sahabat tuh kita tetap kayak oke, kita emang punya masalah banyak, tapi kita juga jangan lupa untuk live our lives because we only live once gitu. So we need to do this together. Kita harus ngelakuin bucket list ini sama-sama gini. Kita jangan lupa seneng lah intinya. Kayak kita masih kita punya ruang untuk bahagia. Kenapa kita nggak pakai itu gitu loh? Right? So bucket list kalian apa sama sahabat kalian? Sama support system gue. Apa ya? Please. Filter lo. Kayaknya keliling dunia deh sama sahabat-sahabat gue. Gila. Itu bucket list gue sih. Ya pasti traveling lah. Udah pasti. Iya, traveling sih. Sebenarnya coba semua hal baru bersama. Sebenarnya mau kemana aja, yang penting sama sahabat itu akan menjadi menyenangkan. Apalagi sekarang lagi pada sibuk semua. Itu sih yang aku rasain ya, kayak ketemu aja susah gitu. Jadi begitu kita bisa jalan-jalan bareng mau kemana aja, itu akan menjadi sebuah trip yang sangat menyenangkan gitu sih. Benar. Nih, dan ini pertanyaan menurut kalian mencerminkan persoalan tadi sebenarnya ada. Kalian harus nonton tanggal 17 September. Tanggal 17 Cuma di September. Nanti Video. akan langsung 3 episode kan di awal. Jadi kalian bisa nonton langsung tuh berderet tuh non-stop. Harus selesaiin. Jadi kalian bisa nonton lagi dan lagi. Jadi ya semoga kalian happy melihat series kita nanti dan bisa dijadikan pelajaran juga, karena memang apa ya, itu tadi yang aku mau bilang sebenarnya, kayak Aura kan tadi ngomongin soal bagaimana Kiara bisa relate kan sama kehidupan sehari-hari dan permasalahan hidup kita semua di sini, Vina, Hana, Sheila, Kiara tuh semuanya hampir relate juga gitu. Mungkin kalau teman-teman yang nonton gitu, kayak permasalahan hidupnya Hana yang dia susah untuk jatuh cinta gitu kan, ada orang yang kayak gitu juga gitu, atau Vina yang diselingkuhin tapi dia masih mempertahankan hubungan yang toksik gitu. Jadi biar kalian waktu nonton kayak nggak boleh nih toksik nih, harus segera dihentikan kayak gitu. Iya. Nah, buat kalian yang belum tahu, kita berempat akan hadir di video original series Bestie perdana tanggal 17 September. Ada 10 episode ya. Dan dari video kalau episode 1 sama 2 tuh kayaknya gratis ya. Untuk episode 3 dan kalian harus tetap bayar langganan. Yeah. Tapi anyway, don't worry, tapi karena ada voucher. Nah, Video September. Oh, nice. Ini asik banget nih, nonton tetap ada voucher ya. Ngomong-ngomong voucher, yuk mari kita bergabung, kuatkan tangan. Ngomong-ngomong 17 September 2 hari lagi nih. Iya, tinggal bentar lagi loh. Dakdikduk. Wow. Langganan video platinum. 15.000 bisa 30 hari ya. Lumayan. Wow.
Kode vouchernya video September khusus pengguna baru. Yay, oke. Tuh. Dari gue sih cukup ya. Semoga kalian tertarik dengan series Besti ini. Amin. Thanks for watching our live today. Thank you. Thank you. 2 hari We'll lagi. see you guys on the series ya. Ya, jangan lupa nanti tanggal 17. Jangan lupa untuk nonton Besti di video. Yeah. Bye. Guys, have a good day. Thanks for watching. Thank you for watching.